Today we are gonna do an interview in Museum Cual Isyadi. But before that, we are gonna introduce ourselves first. My name is Viola. My name is Charlene Tiberi. My name is Gabriela Bernita. My name is Martin. My name is Jonathan. My name is Felix Garcia. Sebelumnya selamat pagi Bu. Kami dari SMA Sambiasa ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tujuan utama didirikannya museum ini sebenarnya apa? Selamat siang ya, siswa dari SMA Dosen Palaguna. Jadi tujuan kami mendirikan museum ini adalah sebagai museum edukasi untuk mengenalkan ke masyarakat luas, generasi muda agar tahu bahwa kita punya kain identitas daerah, yaitu adalah kain cual. Jadi ini merupakan museum edukasi untuk anak-anak generasi muda. Untuk yang kedua, Museum Cual ini diresmikannya tanggal berapa, terus pendirinya siapa? Jadi didirikan pada tanggal 26 November tahun 2015. Itu peletakan batu pertamanya. Waktu itu pendiri adalah kami yang owner dari Isyadi Kain Cual, saya sendiri. Nah, peletakan batu pertama itu oleh Gubernur pada waktu Pak Rustam Effendi pada 26 November 2015, terus selesai di tahun 2017 peresmiannya oleh Gubernur Erzaldi pada tanggal 15 Agustus 2017. Yang pertanyaan ketiga, apa saja sih motif kain cual yang dipamerkan di dalam Museum Cual Isyadi ini, Bu? Kami ada punya koleksi kain cual, ada 20. Jadi kain cual ini motifnya adalah flora dan fauna. Jadi kalau yang fauna bentuknya abstrak atau disamarkan, kalau yang flora beneran. Jadi flora misalnya motif bunga Cina, motif kembang cempaka, motif bunga lotus, motif teratai. Kalau misalnya motif fauna ada motif bebek, motif burung hong, ada motif naga bertarung, ada motif kupu-kupu dan lain-lainnya. Kita koleksi ada 20. Oke, yang keempat, bagaimana sih proses pembuatan kain cual yang dipertunjukkan di museum ini, Bu? Proses pembuatan kain cual yang dipertunjukkan di museum cual ini. Kalau proses pembuatan kain cual ini adalah proses tenun, namanya tenun gedogan. Jadi pada zaman dahulu orang menenun itu, sampai sekarang alat tenun juga sama, namanya tenun gedogan. Proses pembuatannya adalah dengan proses tenun ikat dan sungkit. Tenun ikat itu adalah untuk pemberian motif ya. Jadi dua proses jadinya. Sungkit itu memasukkan benang emasnya. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, mengapa Museum Cual Isyadi penting dalam melestarikan budaya Bangka Belitung? Apa? Mengapa Museum Cual Isyadi penting dalam melestarikan budaya Bangka Belitung? Ya penting lah, nama juga kita kan melestarikan budaya ini sebagai warisan dari kakek moyang kita dari tenun pertama kali itu udah di abad 17. Jadi ini merupakan penting untuk melestarikan budaya. Nah, ini kita masih beruntung masih ada peninggalan ya, bukti sejarahnya ada. Mungkin kalau daerah-daerah lain kan tidak ada museum. Tiap provinsi itu belum ada yang punya museum kain gitu ya. Kita provinsi alhamdulillah kita punya museum kain cual, provinsi Bangka Belitung. Jadi kalau di Indonesia tuh hanya beberapa provinsi yang punya, seperti Solo ada, Jogja ada, Jakarta ada museum tekstil, Bali mungkin ada. Jadi memang tidak banyak. Indonesia itu tidak ada seluruh provinsi yang punya museum kain cual. Untuk pertanyaan nomor 6, apa fasilitas yang tersedia bagi pengunjung di Museum Cual Isyadi? Ya fasilitasnya kita kan tidak berbayar, ini free. Jadinya kalau museum-museum lain masuk bisa 50.000, bisa apa. Jadi kita mengenalkan sejarah kepada tamu-tamu juga generasi muda seperti itu. Pertanyaan nomor 0. Bagaimana sejarah kain cual menjadi daya tarik bagi kolektor di masa lalu? Sejarah kain cual ini pertama kali kan ditenun di abad 17 di Kota Mentok. Jadi sudah 3 abad lebih. Jadi pertama kali ditenun abad 17, terhentinya Perang Eropa 1914 atau Perang Dunia itu tidak ditenun lagi karena tidak ada pasokan benang emas dan benang sutranya pada waktu itu. Benang emasnya dari India, kalau benang sutranya dari Cina. Jadi sejak 1914 tidak ditenun lagi dan baru kita mengangkat lagi sejak terbentuknya Provinsi Bangka Belitung pada 21 November tahun 2000.
Dan sebelumnya Pemkot Kota Pangkal Pinang sudah juga memulai untuk mengangkat kain cual itu tahun 1990. Tapi kita sejak terbentuknya itu menyatakan bahwa kain cual ini sebagai identitas dari Provinsi Bangka Belitung, karena kita sudah berpisah dari Sumsel membentuk provinsi sendiri, makanya punya kain identitas tersendiri. Nomor 8, berapa umur kain cual tertua yang dimiliki oleh Museum Cual Isadi? Ini umurnya rata-rata 200 tahun lebih. Jadi ini peninggalan dari kakek buyut kami dulu adalah seorang Demang pada masa penjajahan Belanda. Kami adalah generasi keempat. Untuk pertanyaan nomor 9, bagaimana Museum Cual Isadi memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda? Ya, kita mengenalkan dengan adanya museum ini terbuka untuk umum. Siapa saja bisa dari TK, kadang-kadang mereka ada kunjungan TK, SD, SMP sampai mahasiswa, kadang-kadang juga dari luar negeri juga banyak yang pas ada turis mancanegara atau kunjungan ke libur ke Bangka Belitung. Yang jelas biasanya turis-turis lebih tertarik ke museum. Saya lihat ada beberapa orang spesial datang seperti kemarin dari Malaysia, di spesial mau tahu apa sih kain cual ini. Nah, itu yang menjadi daya tarik juga untuk para ini dari luar yang kunjungan ke sini, ialah karena bentuknya unik, motifnya unik. Saya bilang tadi kalau yang motifnya yang fauna dia bentuknya abstrak, jadi tidak menyerupai hewan, misal seperti bebek bentuknya abstrak, jadi disamarkan, tidak seperti misal batik Jawa, misal burung merak bentuknya real, atau kita disamarkan, jadi motif bebek itu disamarkan. Nah, itu yang menjadi daya tarik keunikan dari kain cual kita. Baik, untuk pertanyaan nomor 10, apa peran Museum Cual dalam mendukung pengrajin lokal dan industri kain tradisional di Bangka? Jadi peran museum kita yang jelas kita punya koleksi motif-motifnya. Jadi kita ada 20 koleksi motif kain cual kita. Di museum ini tidak ada satupun yang sama. Cuman ada 2 yang sama, yang 2 kita udah serahkan ke Museum Nasional. Jadi kalau kalian ke Museum Gajah di Jakarta ada lihat kain cual dari Isadi kain cual, koleksi kita serahkan ke sana. Peran kita ya dengan adanya motif-motif kain cual kuno ini, kita mengangkat keanekaragaman dari motif-motif kain tradisional kita ini. Jadi bisa menjadi souvenir, menjadi cindera mata dari tamu-tamu atau wisatawan yang datang ke kita. Jadi bisa menjadi barang-barang souvenir lah dari motif-motif kain cual kita yang lama ini. Untuk pertanyaan ke-11 ya Bu, bagaimana Museum Cual di Bangka membantu melestarikan dan mempromosikan kain cual sebagai bagian dari warisan budaya lokal? Ya, kita melestarikan dengan adanya museum, kita juga sudah melestarikan satu ada. Jadi bisa dikenal, bisa menjadi museum edukasi juga untuk generasi muda. Nah, itu satu ya. Terus tadi apa pertanyaannya? Bagaimana Museum Cual di Bangka membantu melestarikan dan mempromosikan kain cual sebagai bagian dari warisan budaya lokal? Nah, kita mempromosikannya melalui pameran-pameran. Jadi kita bermitra dengan pemerintah, BUMN maupun swasta. Jadi dengan adanya event-event nasional ataupun pameran lokal di kota kita sendiri ataupun nasional maupun internasional. Jadi kita sudah terpilih pada waktu tahun 2018 pameran di Bali IMF pada waktu itu. Jadi dari 34 provinsi yang diseleksi oleh Miss Jennifer kurator dari Amerika. Nah, kita terpilih salah satu kain cual Isadi ikut di sana. Jadi dari 34, 10 yang terpilih untuk pameran di IMF di Bali. Nah, itu dengan promosi kita mengenalkan kain-kain cual, dan sekarang mungkin melalui IG, melalui sosmed ya. Sekarang banyak udah melalui sosmed media sosial ini kita sudah lebih luas, bisa lebih mengenalkan secara digital ke seluruh dunia lah, tidak di Indonesia saja seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa peran Abdul Hadi Mukhtar dan keluarganya dalam pelestarian kain cual? Jadi Abdul Hadi Mukhtar itu adalah suami ibu, meninggal pada tanggal 20 Januari 2006. Ide untuk mengangkat kain cual sebagai identitas dari
Provinsi Bangka Belitung itu adalah ide beliau. Jadi pas ketuk palu 21 November tahun 2000, beliau punya ide kita harus punya kain identitas daerah karena kita sebelum di bawah Sumsel. Nah, jadi dengan terbentuknya provinsi kita mengangkat kain jual sebagai identitas merupakan heritage dari Provinsi Bangka Belitung, yang mana sekarang alhamdulillah kita bisa kenal, kita lihat, jadi bisa menjadi seragam ASN anak sekolah atau siapapun yang memakai. Jadi sekolah-sekolah dulu kita mengenalnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA ya, kita sudah mengenalkan ke anak-anak sekolah agar mereka tahu bahwa kain cual itu adalah identitas dari Provinsi Bangka Belitung. Jadi secara nggak langsung mereka sudah memakai baju khas daerahnya, bisa mengenalkan kalau lagi misal ada studi banding atau keluar dari daerah. Nah, itu bisa mengenalkan kain cualnya ke masyarakat luas, di luar Provinsi Bangka Belitung, seperti itu. Thank you for